Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA! Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat gitu ya. Jadi kalau misalnya Ustaz tanya apa kabarnya, adik-adik jawab dahsyat, dahsyat, dahsyat. Coba sekali lagi yang lebih kencang, apa kabarnya? Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Oke, perkenalkan ya, aku Lausa Sela. Aku Lausa Daniel. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Untuk hari ini kita masih boleh berada di rumah kita masing-masing, boleh mengikuti ibadah ini. Saya harap adik-adik duduk yang rapi, kita mau hormatin hadiratnya Tuhan ya. Kita mau masuk ibadah kita angkat satu lagu pujian, Ku Menyembahmu. Terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Menyembahmu, Kaulah yang terutama. Ku sembahmu, ku memujimu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Adik-adik kita ulang lagu ini dari awal lagi. Ku mau terus berjalan bersamamu Tuhan. Mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hatimu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku.
Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Engkau juga berkati Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan supaya boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau angkat satu lagu pujian. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Kita katakan Allah itu baik. Tepuk tangan semua ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Adik-adik, karena hal itu baik, mari kita angkat satu lagu pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, hey soraklah haleluya, haleluya.
Haleluya, soraklah haleluya. Hey, Soraklah haleluya. Haleluya. sekali lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Hey, Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey, Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. soraklah haleluya. Hey, Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Hey, Soraklah haleluya. 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 Ya adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Losa harap adik-adik masih duduk di tempatnya dengan tenang, biar kita boleh fokus akan firman Tuhan yang dibawakan nanti. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan
Engkau siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik cerita ini sampai selesai. Berkati Lause juga yang akan mengajar kami, juga setiap kami yang ada di rumah, kami boleh mengerti, juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, Lause mengajak kita untuk membuka firman Tuhan dari Keluaran 20 ayatnya yang keempat sampai ke-6. Nanti kita akan membaca bersama-sama ya. Adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita buka Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Mari kita baca ya, 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan, Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Nah adik-adik, tahu tidak? Orang Mesir pada zaman dulu itu banyak menyembah dewa-dewa palsu. Jadi mereka itu menyembah Allah-Allah yang sebenarnya tidak ada, palsu. Makanya mereka membuat patung, membuat berhala seperti itu ya. Itu untuk apa? Supaya mereka bisa lihat wujud dari dewa-dewa palsu yang mereka sembah. Nah ini kita lihat ya, banyak sekali dewa-dewa palsu yang mereka sembah. Misalnya Dewa Ra, dewa matahari. Ya juga banyak yang lainnya, adik-adik bisa lihat di dalam gambarnya. Nah jadi adik-adik, waktu itu Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia membuat 10 tulah kepada bangsa Mesir. Nah tujuannya supaya apa? Adik-adik kalau kita perhatikan, Allah itu ingin menunjukkan kalau dia itu adalah Allah yang hidup. Gimana caranya? Jadi Allah mempermalukan dewa-dewa palsunya orang Israel. Nah coba adik-adik ingat, Allah mengubah air di sungai Nil menjadi darah. Nah Allah ingin mempermalukan dewa palsunya orang Mesir pada waktu itu, karena mereka pikir bahwa sungai Nil itu bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan tanah yang subur, itu karena ada dewi sungai Nil seperti itu adik-adik. Ada juga Allah memberikan gelap ya, Allah menjadikan matahari itu menjadi gelap. Nah kenapa Allah itu ingin mempermalukan dewa orang Mesir? Karena mereka menganggap Dewa Ra itu adalah dewa matahari ya. Jadi Allah mempermalukan semua dewa-dewa orang Mesir pada waktu itu. Nah adik-adik, orang Mesir menyembah berhala. Emangnya berhala itu apa sih? Berhala itu adalah patung yang dibuat oleh manusia untuk menggambarkan dewa-dewa palsu mereka. Karena mereka ingin melihat siapa atau apa yang mereka sembah. Jadi mereka menyembah sesuatu yang sebenarnya mati. Nah adik-adik, kadang-kadang kita juga bisa menyembah berhala. Berhala yang seperti apa ya Lause gitu ya. Saya kan tidak menyembah patung, saya tidak menyembah dewa tertentu. Nah adik-adik, nanti kita akan belajar lebih lagi apa sih berhala yang mungkin ada nih di sekitar kita, dan kadang kita sudah jatuh di dalam penyembahan kepada berhala itu. Nah adik-adik, firman Tuhan itu mengajar kita untuk kita mengetahui cara bagaimana kita menyembah Allah dengan benar, supaya kita bisa hati-hati terhadap penyembahan yang salah
ya, yaitu penyembahan yang bisa menyakiti hati Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita diajar untuk menyembah Allah dengan benar. Untuk menyembah Allah dengan benar, ya. Apa yang Allah katakan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi? Kita diperintahkan untuk tidak membuat berhala dan menyembah kepada Dia. Ya, jadi kita tidak boleh menempatkan penyembahan kepada apapun, kepada siapapun selain daripada Tuhan saja. Jadi Allah adalah satu-satunya pribadi yang layak kita sembah, kita puji, ya, kita muliakan, seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita juga belajar kalau kita tidak boleh menyembah Allah dengan cara yang salah. Nah, adik-adik ingat, orang Israel setelah dia keluar dari tanah Mesir, Allah itu memberikan satu perintah, 10 perintah. Allah memberikan 10 perintah dan isinya salah satunya adalah bagaimana supaya mereka bisa menyembah Allah dengan benar, menghormati Allah dengan benar. Tetapi adik-adik, tidak lama kemudian baru saja orang Israel diberikan perintah seperti itu. Musa kemudian kembali ke Gunung Sinai untuk mengambil 2 loh batu. Tetapi apa yang terjadi ketika bangsa Israel itu ditinggalkan? Dia justru mereka dengan cepat kembali menyembah berhala, adik-adik. Mereka melukai hati Tuhan dengan bagaimana mereka menyembah sesuatu yang lain yang mereka buat. Mereka katakan, ayo kita buat lembu emas. Akhirnya mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki, emas yang mereka punya dikumpulkan. Kemudian mereka membentuk satu lembu emas dan mereka menyembahnya. Allah sangat marah, akhirnya Allah pun menghukum mereka. Ya, Allah menghukum mereka karena mereka tidak setia. Mereka tidak menyembah Allah dengan benar. Mereka justru jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menyembah Tuhan dengan benar. Bagaimana ya cara menyembah Tuhan dengan benar? Tentu tidak mudah ya adik-adik. Pasti ada hal-hal yang menggoda kita, ada hal-hal yang mungkin menggoyahkan kita. Nah, adik-adik, untuk itu kita harus terus meminta pertolongan Tuhan. Menyembah Tuhan dengan benar itu seperti apa sih? Jadi untuk dapat menyembah Allah dengan benar, kita membutuhkan 2 hal adik-adik ya. Firman Tuhan katakan 2 hal ini adalah roh dan kebenaran. Jadi hanya dengan roh dan kebenaran kita bisa menyembah Allah dengan benar. Maksudnya apa sih menyembah dalam roh itu? Jadi menyembah dalam roh itu adik-adik, Roh Kudus itu menggerakkan kita. Dia tinggal di dalam hati kita sehingga kita memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita sehingga kita bisa turut kehendak Tuhan, seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua, kita harus menyembah Tuhan dalam kebenaran. Maksudnya apa ya? Jadi menyembah Tuhan dalam kebenaran adalah dengan setiap firman yang diberikan kepada kita itu adalah petunjuk kebenaran yang harus kita lakukan. Jadi firman Tuhan ini membimbing kita hari demi hari kita hidup untuk menyembah Tuhan. Jadi terus dibaca Alkitabnya, terus direnungkan firman Tuhannya dan kita lakukan. Dengan begitu kita bisa menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang dalam roh dan kebenaran. Nah, adik-adik, hari ini kita juga diingatkan untuk tidak memiliki berhala-berhala dalam hidup kita. Apa ya berhala yang dimaksud? Nah, jadi adik-adik, maksudnya berhala itu apa? Berhala itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada Allah. Jadi apapun atau siapapun yang kita anggap lebih penting daripada Allah, itu adalah berhala. Contohnya apa? Nah, adik-adik lihat gambar ini ya. Ada gambar apa? Handphone. Handphone bisa jadi berhala kita. Kenapa? Seharian kita bisa lihat handphone, kita main game, Mobile Legend dan banyak hal ya. Nah, jadi adik-adik, medsos itu juga menjadi salah satu berhala kita. Tidak hanya itu saja, uang bisa jadi berhala. Kemudian K-pop, siapa yang di sini punya idola?
ya. Nah, jadi itu bisa jadi berhala kita kalau kita menganggap dia lebih penting daripada Allah. Nah, jadi adik-adik, kita harus menghindari berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita. Coba ingat-ingat, ada nggak ya hal-hal yang lebih penting daripada Tuhan waktu adik-adik bangun pagi? Apa hal pertama yang kalian mau lakukan? Kalian mau berdoa, kemudian kalian bersyukur kepada Tuhan, atau ketika bangun pagi kalian justru yang dicari apa? Handphone kalian atau yang lainnya. Nah, jadi adik-adik, kita belajar untuk mengutamakan Tuhan, menyembah Tuhan ya sebagai satu-satunya yang layak kita sembah. Nah, adik-adik, kita juga harus punya sikap yang hormat kepada Tuhan ketika kita beribadah ya, karena kita tidak boleh sembarangan beribadah di hadapan Tuhan. Ketika kita punya kesempatan beribadah, beribadahlah dengan baik. Walaupun kita di rumah masing-masing ya, tidak ada yang melihat, nggak ada lause-lause, tidak ada yang lainnya, teman-teman yang lain. Tapi walaupun kita di rumah, tetap berdoa dengan baik, membaca Alkitab dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya, bernyanyi dengan baik. Nah, jadi adik-adik, itu tadi hal-hal yang ada di dalam ibadah kita. Jadi adik-adik, unsur ibadah itu apa saja? Apa yang dilakukan ketika kita sedang beribadah ya? Jadi ketika kita beribadah, itu ada doa kita kepada Tuhan, ada nyanyian, puji-pujian kita kepada Tuhan, ada saat kita harus mendengarkan Tuhan dengan baik, ada saat juga kita memberikan persembahan, ada saat juga kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Nah, jadi adik-adik, mari kita terus melakukan ibadah kita dengan semangat, dengan sukacita, dengan serius, dengan rasa penuh khidmat gitu ya kepada Allah. Jadi jangan main-main lagi ketika kita beribadah. Jadi adik-adik, Tuhan itu hanya mau hidup kita itu dikhususkan untuk Tuhan saja. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Dia dalam hidup kita, juga untuk menyembah Dia di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, jangan ada lagi hal-hal yang lain yang lebih penting daripada Tuhan. Ketika kita hidup juga kita harus berusaha supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini, kita akan melihat ke dalam ayat hafalan kita hari ini. Jadi ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Adik-adik, jangan lupa dihafal ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini boleh mengingatkan kami bahwa Engkau hanya ingin menjadi satu-satunya dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini supaya kami boleh terus belajar untuk mengasihi-Mu lebih lagi, menyembah Tuhan lebih lagi dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!